Inilah 30 hari bersuara ala podcast Kepo Buku bersama Rani, Toto, dan Steven. Selamat mendengarkan. Kembali lagi di podcast Kepo Buku, masih di gelaran 30 hari bersuara. Kali ini kita bercerita tentang topik rehat. Untuk episode kali ini, izinkan saya untuk sedikit rehat dan bercerita tentang apa sih podcast Kepo Buku. Rekaman yang saya buat ini sebelumnya pernah tayang sebagian di podcast Genbi, podcast Babel loh, punyanya Bang Rane. Tapi biar 30 hari bersuara ini tetap maksimal, bukan maksimal juga sih, ini seperti edisi dibuang sayang gitu, kayak di film-film. Nah, mari kita nikmati sama-sama ya. Ya, halo, dengan Steven di sini, dengan saya sebagai salah satu host dari podcast Kepo Buku. Di Kepo Buku tuh kami membahas tentang dunia buku, segala hal yang bisa kami ceritain, dari review buku sampai wawancara pemilik toko buku, sampai bicara dengan penerjemah karya sastra. Tapi yang paling seru tuh ada kesempatan buat ngobrolin buku yang menurut kami bagus. Ada sedikit cuplikan dari edisi pertama banget nih. Kita dengerin ya. Gua lagi baca 2 buku. Yang pertama itu fiksi. Ini asik banget. Gue suka banget baca ini. Laut Bercerita judulnya. Ini novel keduanya Leila Chudori. Believe it or not, Leila Chudori itu ternyata baru bikin 2 novel dan 2 kumpulan cerpen. Gue selama ini mikir ngikutin Leila Chudori dari zaman kecil, dari zaman majalah Kawanku dulu. Dia itu bagus tulisannya, menarik, bagus. Tapi gue baru sadar, Leila tuh baru 2 ya novelnya ya. Yang pertama itu Pulang, sekitar 4-5 tahun yang lalu. Yang kedua ini Laut Bercerita. Nah, Laut Bercerita ini menarik karena dia cerita tentang penculikan mahasiswa tahun 98. Dibumbui dengan gaya berceritanya Leila yang sangat deskriptif, yang sangat apa ya? Gue bilang itu sangat naratif banget. Dan disiplin bahasanya itu cakep banget. Nanti kita akan, atau gue akan cerita lebih banyak lagi dengan meminimalisir spoilernya, karena ini novel menarik banget. Dan yang kedua, mungkin ini dekat dengan bukunya Toto nih. Gue lagi baca Post-Truth, How Bullshit Conquered the World, tulisannya James Ball. Ini menarik banget buat kita di Indonesia, dan harusnya udah diterjemahin nih. Kalau nggak diterjemahin, kelewatan banget. James Ball ini seorang investigatif journalism, pernah di Guardian, Washington Post, dan dia juga pemenang Pulitzer untuk kategori public service kalau nggak salah. Nah, judulnya aja gue suka. Dan dia pakai istilah bullshit. Kalau kita terjemahin, mungkin ada teman gue yang terjemahinnya dengan omong kosong gitu. Tapi nggak adil menurut gue. Bullshit itu lebih dari omong kosong gitu kan. Walaupun kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi kasar gitu kan. Terus didasarkan pada 2 peristiwa. Jadi buku ini didasarkan pada 2 peristiwa, yaitu pemilu presiden Amerika yang dimenangkan oleh Donald Trump, dan Brexit, keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Nah, bullshit ini bukan hoax gitu loh kalau kata si James Ball. Ini lebih bahaya karena orang yang bullshit itu, orang yang nyebar informasi yang bullshit itu sebenarnya tahu itu nggak benar, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah mereka ingin mencapai sesuatu, ingin mempengaruhi agar orang lain percaya pada mereka. Nah, gue belum selesai baca, tapi ini bakal menarik. Insya Allah nanti di episode berikutnya gue akan coba ulas. Kalau nggak salah, Steven juga ada buku ini ya. Iya. Oke, itu 2 buku yang lagi gue baca. Yang satu lagi sebenarnya bukunya Reza Aslan. Tapi seperti Toto, gue tuh suka berhenti baca buku. Reza Aslan gue lagi berhenti dulu.
Karena gue lagi terganggu sama Lela Hudori. Gitu. Oh, bukan terganggu sama bullshit yang tadi. Karena kalau dia bilang ini bukan hoax, dia bilang bullshit, sekarang Indonesia udah nemuin. Jadi ini hoax yang membangun ini. Itu tuh. Jadi nggak apa-apa lu ngasih berita asal membangun. Hoax yang membangun itu bullshit menurutku. Tapi jadi kira-kira nanti harus kasih ini nih, harus kasih bagaimana cara pemerintah untuk menangkal bullshit. Ada di tuh. Solusi yang dikasih sama James Ball di babak conclusion-nya. wes, udah selesai baca. Ada tuh ya. Untuk pemerintah, untuk media, untuk pembaca juga. Wah. Kalau pertama ketemu itu awalnya dari mendengar podcast Suarane. Nah di situ saya sebagai pendengar setianya juga gitu, pingin mengajak mendonasikan sebuah sponsorship gitu untuk membiayai penggarapan episode podcast Suarane. Dan di situ aku mengajukan sebuah penawaran dan malah ditawarin balik. Bagaimana kalau kita membuat sebuah podcast bersama, podcast buku. Nah, di situ baru dikenalkan kami bertiga lewat ini bagaimana membuat podcast bareng gitu. Oh ya, Teh Penny boleh ikutan untuk kirimin review buku dong. Caranya tuh tinggal kirim voice chat ataupun DM pesan suara ke IG-nya Kepo Buku. Nomor kontaknya tuh akan ada di websitenya Kepo Buku, kepobuku.com, atau dengerin aja podcast kami. Kami selalu ngasih rujukan kemana untuk kirimin rekomendasi buku tersebut. Syaratnya sangat mudah, cuma ceritain buku apa yang bikin Teh Penny suka banget, kenapa sampai buku ini berkesan, dan cerita pengalaman dari buku ini tuh apa yang bikin Teh Penny untuk ini loh buku yang kudu dibaca juga oleh teman-teman pendengar Kepo Buku. Oh ya, terima kasih banyak juga Teh Penny untuk kesempatan bincang-bincangnya. Terima kasih sudah mengangkat Kepo Buku untuk diulas di edisi kali ini. Sampai jumpa di edisi Kepo Buku. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan podcast ini. Terima kasih. Edisi berikutnya besok kita ketemu lagi dengan topik pulang. Seperti apa? Stay tune terus di podcast Kepo Buku. Terima kasih banyak untuk atensi teman-teman. Sampai jumpa. 30 hari bersuara adalah gagasan dari komunitas The Podcaster Indonesia. Saya Tante Google. Sampai ketemu di episode besok. Permisi cuy.